Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih memberi rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kesehatan, kesempatan, dan kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang kedua bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku seiman seakidah dimanapun berada. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan puasa 1 Ramadan. Artinya kita sudah melewati bulan puasa ini selama 1 hari untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Adapun tema atau judul tausiah singkat Ramadan di hari yang kedua bulan suci Ramadan ini adalah puasa sebagai pengendalian diri manusia. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan adalah bulan penyemangat dalam beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana bulan ini kita diisi kembali tenaga kita, baterai jiwa kita setiap muslim yang telah diwajibkan Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Ramadan adalah sebagai sahrul ibadah, sebagai sahrul jihad, sebagai sahrul as-sabar. Kita maknai dengan semangat pengamalan ibadah yang sempurna. Ramadan sebagai sarun najah, bulan kemenangan, harus kita maknai dengan memenangkan kebaikan atas segala keburukan, kejelekan pada diri manusia. Ramadan sebagai sahrul huda, bulan petunjuk, di mana kita ditunjuki jalan-jalan kebenaran, berfokus untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita implementasikan, kita realisasikan dalam kehidupan kita dengan semangat mengajak kepada jalan kebenaran, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tetap berpedoman kepada ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bulan Ramadan sebagai sahrul jihad, bulan perjuangan, harus kita realisasikan dengan perjuangan menentang kezoliman dan ketidakadilan di muka bumi Allah ini. Bulan perjuangan terkhusus untuk berjuang kepada hawa nafsu diri kita sendiri. Kita yang selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan suci Ramadan yang penuh barokah, penuh maghfirah ini, kita hiasi diri kita dengan meminta dan mohon keampunan yang sebanyak-banyaknya di bulan penuh maghfirah, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna puasa sebagai pengendalian diri. Kedua hal tersebut terpilih untuk diteladani karena keduanya merupakan kebutuhan fa'ali, kebutuhan primer utama kita. Ada makan, ada minum, dan hubungan antara suami dan istri. Artinya apa? Yang terpenting dan keberhasilan dalam mengendalikan diri akan mengantarkan kesuksesan mengendalikan kebutuhan-kebutuhan lainnya secara primer dalam kehidupan ini. Puasa dapat mengendalikan diri dari syahwat perut dan syahwat faras, yang artinya dengan puasa yang ikhlas sesuai dengan tuntunan agama dan syariat Islam, kita kendalikan diri kita dari nafsu syahwat perut, dari nafsu syahwat faras yang datang dari dalam diri kita sendiri. 1 bulan lamanya nafsu makan, minum, dan nafsu faras yang dikendali kita kendalikan, maka latihan tersebut bukanlah perkara yang kecil, akan berbekas terhadap jiwa dan diri kita setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa dari perut dan faras adalah kepastian mutlak manusia untuk hidup, untuk berkesinambungan hidup manusia itu sendiri. Artinya, makan dan kebutuhan dalam biologis manusia itu adalah faktor utama untuk manusia hidup di muka bumi Allah ini. Kalaulah sekiranya manusia tidak bersahwat, manusia yang tidak bernafsu dan bersahwat, tentunya akan sama halnya dengan malaikat-malaikat Allah yang tidak punya visi dan misi, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengendalian diri lainnya, puasa mengendalikan diri dari segala hal yang dapat merusak pahala puasa. Memang puasa adalah ibadah, adalah amalan, dan merupakan rukun Islam yang 5 dalam syariat umat Islam. Tentunya ilmu tentang puasa ini harus kita perdalam. Kalaulah hanya mengandalkan kuantitas puasa,
Kita ingin puasa sebulan penuh saja, 29 hari, 30 hari, namun tidak ada kualitasnya puasa Ramadan kita. Tentunya sia-sia saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya mendapatkan lapar, haus, dan dahaga saja berpuasa, tetapi tidak meninggalkan yang namanya memelihara lisan seperti ghibah, fitnah, dusta, adu domba, sumpah palsu, kebohongan, dan tidak memelihara panca indera pada diri kita. Karena hal itu semuanya dapat merusak kualitas dan pahala puasa kita selaku orang muslim. Maka dari itu, tentunya kita kendalikan hawa nafsu diri kita. Kita jaga panca indera kita, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, pikiran kita dari berburuk sangka kepada manusia dan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paham di zaman wabah virus corona COVID-19 ini, banyak di antara kita saling ragu meragukan, saling benci sama lain, saling berburuk sangka antara saudara yang satu dengan yang lainnya. Hal itu tentunya bukan kesalahan kita semata, bukan kesalahan lingkungan dan alam di negeri kita yang tercinta ini, tetapi itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dapat mengambil iktibar hikmah dari wabah yang sedang melanda Indonesia ini, negeri kita yang tercinta ini. Tentunya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tetap menjaga diri kita, mengendali diri kita untuk tetap berbuat baik dan berprasangka baik terhadap sesama manusia, apakah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua adalah makhluk Allah. Wabah penyakit juga makhluk Allah. Tentunya sesama makhluk Allah, Allah akan menjaganya selagi kita insan manusia ini tetap fokus berikhtiar, berusaha, dan tawakal serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah tahu kelemahan kita. Kita adalah dhaif, kita lemah. Tentunya pertolongan Allah yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kita tetap berprinsip, kita punya prinsip seorang muslim dalam beribadah kepada Allah. Untuk beribadah dan berbuat baik kepada Allah, kita punya prinsip untuk beribadah ini. Kalau bisa sampai mati, sampai ajal kita dijemput Allah, kita tetap dalam kebajikan, dalam amal ibadah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allah, apapun jenis penyakit, jenis wabah yang ada di muka bumi Allah ini, Allah tidak akan memberatkan pikulan tersebut. Tentunya Allah mengerti. Kita paham ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha,
laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi pikulan berat yang tak mungkin dipikul oleh seorang manusia. Artinya Allah tahu kadar pikulan manusia itu, karena Allah yang menciptakan makhluk di muka bumi Allah ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Muhammad menunjukkan hal yang senada dalam sabdanya, puasa adalah benteng. Puasa membangkitkan kekuatan hati, ketakwaan hati, juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Puasa memadamkan jiwa semisal dengki, dendam, egois, angkuh, dan sombong, dan menjaga jiwa dari tergelincir bersama hawa nafsu yang amarah, dari kecenderungan memaksa dan sewenang-wenang, melindungi jiwa dari kekejian, tindakan amoral dan asusila. Benarlah, puasa adalah sebaik-baik pendidikan, sahrut tarbiyah, bulan pendidikan bagi manusia. Melalui kesungguhan, kemantapan, dan kuatnya niat, tentunya keutamaan itu semua adalah sumber kebaikan dan dasar dari sifat-sifat yang terpuji, dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh, amal sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan sebagai pengendalian diri untuk melatih diri kita tetap menjaga nafsu dan juga syahwat kita. Karena itu tetaplah istiqomah menjaga diri kita dari hal-hal yang akan merusak puasa, merusak pahala puasa kita, sehingga puasa kita ini di Ramadan tahun ini menjadi lebih baik dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.